Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng waya kieu kumadara mangka sadana. Jadi jumpa lagi dengan channel Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah sampai rumah lagi ya. Sehat walafiat dan sudah laporan ke Bapak RT juga hasil tes PCR negatifnya seperti itu. Jadi banyak kawan-kawan kemarin yang bertanya masalah mudik ya. Kalau udah divaksin dari luar negeri terus pulang ke Indonesia apakah perlu karantina atau tidak, dan ini masalah larangan mudik, pokoknya di seputaran masalah larangan mudik ya pemirsa. Jadi buat semuanya simak terus karena ini informasinya penting banget. Jadi mohon maaf kalau banyak sekali komenan yang belum terjawab karena di sini susah banget sinyal ya di kampung, terutama saya sibuk ngurus baby. Nih, ini lagi keluyuran nih. Ini lagi keluyuran nih. Ini sibuk nih ngurus ini nih sekarang. Biar tidur dulu nih. Nah, jadi buat semuanya langsung aja ya ke TU seperti biasa, yaitu topik utama disimak ya. Disimak, ini ada larangan mudik buat PMI ya. Jadi dilansir oleh surabayakompas.com. Jadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo meminta para pekerja migran asal Indonesia tidak mudik atau pulang kampung saat Lebaran 2021, saat Lebaran ya pemirsa, kecuali mereka yang tak lagi memiliki pekerjaan, kecuali kalian sudah finish kontrak atau sudah tidak akan mencari majikan lagi dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia langsung, itu diperbolehkan ya, perbolehkan, tidak ada larangan. Tetapi dianjurkan untuk yang cuti ataupun mudik pulang kampung sementara, dianjurkan selama Lebaran ini, saat Lebaran jangan dulu pulang kampung seperti itu, karena benar-benar di sini di Indonesia pun juga dilarang ya seperti itu. Dan ini kata BNPB, saya minta para imigran menunda atau tidak mudik saat Lebaran kecuali yang tidak lagi memiliki pekerjaan, kata Doni di Surabaya pada hari Kamis kemarin ya pemirsa. Jadi Doni khawatir kepulangan para pekerja migran justru berpotensi membuat kasus COVID-19 meningkat ya begitu. Padahal karantinanya aja bebas seperti itu, nyalahin kita ya. Oke, lanjut ya. Di sini kami melarang mudik untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 karena berdasarkan pengalaman kasus COVID-19 naik setelah libur panjang, ujarnya. Data yang dihimpun BNPB selama setahun terakhir ada 1,444 pekerja migran yang positif COVID-19 dari hasil tes swab mereka saat tiba di tanah air. Jadi 1000-an lebih tuh pemirsa. Bagaimana nggak kena ya? Nggak positif ya, saat di karantinanya aja bebas seperti itu, campur lagi, kena satu kena semua tuh. Terus mereka lantas dikarantina beberapa hari. Setelah itu mereka diswab lagi untuk kedua kalinya. Ternyata masih ada 658 pekerja migran yang masih positif COVID-19. Itu bisa dibayangkan nggak pemirsa, kemarin saya liput semuanya keadaan di Wisma Pademangan saat kita di karantina. Kita setelah melakukan tes swab itu, kita juga masih bisa berkumpul dengan orang banyak, ketemu orang banyak, turun ke kantin. Bayangkan, ketemu orang yang baru datang, yang nyebar sini nyebar situ, si kopat kapitnya ya. Wajar nggak? Yang ini yang disalahin kita, padahal protokol kesehatannya tidak dijalankan dengan yang baik, dengan secara baik seperti itu. Jadi ujung-ujungnya kita juga nih yang disalahin. Jika mereka yang masih positif COVID lolos, bisa dibayangkan mereka akan menyebarkan ke sanak saudara dan orang tua di kampung halaman apabila jenis COVID-19 saat ini beragam dari negara lain. Jadi ini virus varian yang terbaru ini loh pemirsa, yang lebih cepat itu penyebarannya. Oleh karena itu, Doni mengaku diperintah Presiden Bapak Jokowi untuk memastikan jalur kedatangan pekerja migran tertangani dengan baik
termasuk membentuk satgas karantina di masing-masing daerah. Padahal Bapak Presiden tidak tahu ya, kita di karantina itu seperti apa. Sistem kekarantinaannya tidak dijalankan dengan baik, protokol kesehatannya tidak dijalankan dengan baik. Ada oknum-oknum yang tidak benar-benar mentertibkan kita saat kita makan, saat kita di karantina bebas. Nah, Bapak Presiden tidak tahu, tapi di sini ngomongnya menjalankan tugas Bapak Presiden. Tolong dong, itu pejabat-pejabat kayak gitu ya, ketuanya itu tolong dicek itu tuh di Wisma Atlet itu seperti apa gitu kekarantinaannya. Lanjut ya pemirsa, di Jatim, Jawa Timur, jalur kedatangan pekerja migran yang jadi perhatian terfokus di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Kalau ke Surabaya itu kemarin-kemarin tidak ada karantina ya, setelah dilakukan tes negatif, kedua kalinya itu udah negatif, udah disuruh pulang gitu. Jadi lanjut ya, ia meminta Pemprov Jatim menyiapkan satgas karantina bekerja sama dengan TNI dan Polri. Aduh, nih. Oh my God. Hari Kamis kemarin loh diberitainnya pemirsa tuh. Meminta Pemprov Jawa Timur loh. Jangan-jangan ini mau dikarantina nih yang pulang ke Jawa Timur. Waduh, di sini loh. Jadi bekerja sama dengan TNI dan Polri loh. Kalau di Wisma Pademangan kan cuma Bapak TNI doang kan sama Satgas Covid kan begitu. Hingga Kamis 1 April 2021 kasus Covid di Indonesia terjadi penambahan sebanyak 6.142 kasus, sehingga total kasus di Indonesia mencapai, angkanya gede banget, 1.717.854, berapa itu jumlahnya pemirsa. DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak dengan penambahan hingga 1.337 kasus. Disusul Banten yang juga kasus melonjak hingga 905 kasus. Wow, buset. Di bawahnya ada Jawa Barat dengan 904 kasus dan Jawa Tengah dengan 670 kasus. Kasus sembuh tercatat bertambah sebanyak 7.248 sehingga total kasus sembuh di Indonesia mencapai 1.355.578 kasus. Sementara angka kematian bertambah 196 kasus sehingga total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mencapai 41.054 kasus. Bayangkan itu seberapa banyak ya. Tapi alhamdulillah di Hongkong nggak sebanyak di Indonesia ya pemirsa, dan di kampung saya ini juga nggak pakai masker kalau keluar ke tetangga main atau kemana-mana. Alhamdulillah ya, nggak ada ya di kampung, mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Yang heboh itu di perkotaan. Karena apa? Di sana itu mungkin karena terlalu padat penduduknya, udah gitu keluar masuk juga dari luar ke dalam seperti itu ya. Dan memang sih kalau menurut saya sekarang itu banyak PMI yang dari Indonesia, yang dari luar negeri pulang ke Indonesia. Nah, jadi di airport itu ya, di bandara itu, terutama di Bandara Suta itu kebanyakan kita pekerja migran yang pulang ke Indonesia. Nah, kita setuju aja di karantina, tetapi tolong sistemnya diperbaiki, jangan bebas. Jadi kalau bebas itu cepat sekali penularannya, nular satu nular semua seperti itu kan. Contohnya kita aja di karantina sekamarnya 3 orang kayak gitu. Coba bayangkan kalau nular satu kena, jadi yang duanya juga harus diisolasi ya, nanti takutnya kena. Terus dia belum lagi keluar kamar, ketemu siapa, ke kantin beli makan, ketemu Bapak TNI juga, aduh tuh kena semua jadinya. Jadi yang disalahin kita juga ya begitu. Di sini buat teman-teman, masalah vaksin ya, ini buat kawan-kawan yang kemarin banyak sekali menanyakan apakah habis vaksin dari luar negeri setelah divaksin itu sesampai di Indonesia tidak usah karantina. Oh, tidak bisa, aneh. tidak semudah itu ya pemirsa. Saya sudah konsultasi langsung sama Kajari Hongkong. Saya menanyakan apakah benar Pak setelah divaksin tidak dikarantina. Tetap
walaupun sudah divaksin di luar negeri, tetap ke Indonesia di karantina 5 hari ya di Wisma Pademangan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau pulang cuti mohon ditunda dulu. Di sini ada apa ya, kayak larangan gitu ya, yang mau cuti kalau bisa jangan cuti dulu lebaran ya. Nanti sehabis lebaran kalian mau pulang juga nggak apa-apa ya kalau udah selesai, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia kalau hari lebaran kayak gitu ya, atau mau menjelang bulan Ramadan itu pasti banyak sekali yang mudik ya, pulang kampung seperti itu. Nah itu takutnya nanti kasus COVID-nya itu melonjak lagi seperti itu. Mohon jangan berisik ya. Nah jadi hanya itu aja informasi buat semuanya. Jika ada yang perlu ditanyakan, teteh nuju ieu heula di ditu netepana. Nya, keheula. Nah pemirsa, jadi maaf ya ada gangguan. Nah jadi buat semuanya sehat selalu, dan yang mau daftar IMEI sudah saya kasih tahu sih dari sebelumnya, ada tuh video dicek ya, cek sebelumnya daftar IMEI, bikin terus apa namanya, download eHAT ya, itu penting banget. Nah jadi ini ada yang banyak sekali yang nggak ngerti, yang belum mengerti ya, banyak yang belum paham apa sih itu IMEI, daftar IMEI gimana sih, ngisi IMEI gimana sih, begini ya. Kapan daftar IMEI-nya? Nah, untuk mengisi IMEI itu harus diisi ya. Setelah kita mendownload aplikasi IMEI dari mobile Bea Cukai, ingat ya, mobile Bea Cukai, terus di download, nah itu terus nanti diisi ya, diisi HP kita apa kayak gitu, dilihat aja di settingan warnanya apa, diisi paspor ya semuanya, RAM-nya berapa, GB-nya berapa, terus harganya tolong dimurahin karena kita ini bekas pakai. Bilang aja 1 juta, kalau uang Taiwan, Saudi Arabia ataupun Hong Kong ditulis aja Hong Kong dolar atau real atau apa Taiwan kayak gitu ya. Taiwan uangnya apa pemirsa? NT ya. Terus Malaysia juga dia tulis aja sesuai mata uang negara masing-masing, dimurahin aja setara dengan uang Indonesia 1 juta lah seperti itu. Nanti habis diisi tuh, IMEI-nya itu diisi kan, setelah kita check in di bandara luar negeri. Setelah kita check in, kita dapat kursi nomor berapa, kursi pesawatnya, terus itu apa namanya, flag-nya itu berapa, dimasukin semuanya. Kedatangan kita ke luar negeri pas berangkat check in itu tanggal berapa, dimasukin tuh, ada di IMEI semua. Di IMEI-nya itu diisi semua tuh, diisi semua sampai akhir. Nanti akhir itu udah dikonfirmasi tuh, ada tuh kode barcode-nya kayak gitu ya, QR kodenya keluar, kita screenshot. Nah kapan sih daftar IMEI? Daftar IMEI nanti setelah karantina di Wisma Pademangan. Setelah kita karantina di Wisma Pademangan, kita datang ke Bandara Suta Terminal 1 di lantai bawah di G ya, di situ. Tanya aja petugasnya saya pengen daftar IMEI, pasti diarahkan, mudah kok begitu. Jadi nah disitulah setelah melakukan karantina itulah kita mendaftarkan IMEI. Kita mengisi datanya, mengisi IMEI-nya, mengisi datanya sewaktu kita check in di bandara di luar negeri. Jadi jangan kebalik ya, agar apa? Agar nanti setelah ke Indonesia itu nggak usah ditulis lagi. Nanti waktu daftar kan ditanya nanti, belinya HP-nya harga berapa, nanti kan ribet. Terus warnanya apa, terus itu berapa GB, nah ribet kan. Ya udah kita isi aja sendiri di luar negeri, dimurahin aja harganya, enak kan, jadi nggak kena pajak. Nah saya kasih bocoran nih buat semuanya. Jadi kalau sudah dapat kode QR-nya atau barcode-nya, nanti pas sudah kita mau daftar ke Bea Cukai, ya udah ini Pak saya mendaftar IMEI, Bu mendaftar IMEI, ya udah kode QR-nya tinggal di scan, beres deh. Nggak ada pertanyaan beli di mana, harga nggak ada. Lolos, alhamdulillah lancar. Di kampung ini alhamdulillah untuk semua seluler, kartu apapun bisa dipakai lancar, alhamdulillah. Nah begitu. Ketimbang udah HP bagus nggak daftar, aduh sayang banget nggak bisa dipakai. Terus buat eHAT juga di luar negeri diisi ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman segitu aja informasinya pada kesempatan kali ini. Buat semuanya yang mau cuti mohon
Jangan dicuti dulu, ditunda dulu untuk lebaran ya, tunggu nanti setelah lebaran baru. Dan untuk yang mau pulang, kecuali yang mau pulang langsung, saya doakan lancar semuanya, sehat sampai kampung halamannya masing-masing. Kalau di tempat karantina ada oknum-oknum yang nakal atau berbuat apa kepada kalian, tolong divideoin dan dilaporkan seperti itu. Jadi buat semuanya terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Yang mau bertanya silahkan di bawah kolom komentar, dan mohon dimengerti di sini susah banget sinyalnya. Saya aja upload foto sampai semalaman, sehari semalam baru terupload gitu ya, maklum ini di gunung. Sekian dulu, terima kasih, semangat buat semuanya, pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sibuk ini, ada 2 baby kucing itu tidur nih, sekarang lagi tidur. Nanti kalau bangun, aduh berisik tuh. Terus belum lagi ke kebun, sibuk pokoknya.